الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang apabila kita hitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah juga masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan pada malam hari ini kita berada di malam ke-30. Jadi insya Allah satu hari lagi kita akan menuntaskan bulan Ramadan pada tahun ini. Sehingga di titik ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, dan wajib kemudian kita pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhai oleh Allah, as-siratul mustaqim. Hadirin kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, tidak terasa hampir 1 bulan lamanya kita ditempa, dididik dengan pendidikan Ramadan. Begitu banyak kemudian puasa dan Ramadan ini memberikan kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita berada di bulan Ramadan, di bulan puasa, hal-hal yang kemudian boleh kita lakukan di luar bulan Ramadan itu kemudian tidak diperbolehkan. Contohnya adalah ketika di luar bulan Ramadan, di pagi hari, siang, sore, kita dihalalkan, diperbolehkan untuk makan, tetapi di bulan Ramadan kita harus kemudian meninggalkan makan dan juga minum tersebut. Sehingga Ramadan mendidik kita, mengajarkan kita arti dari keikhlasan, arti dari keridhaan, mengajarkan kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana kita lebih intens dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita membaca Al-Qur'an jauh lebih banyak, jauh lebih berkuantitas, berkualitas daripada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk kita lebih banyak bersedekah, berinfak, berbagi terhadap sesama.
yang luar biasa sekali dalam kehidupan sosial. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya adalah apa yang kemudian setelah bulan Ramadan? Akankah kita masih sama seperti halnya kita di bulan Ramadan? Tetap bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, ketakutan kita kepada Allah jauh, interaksi kita dengan Al-Quran juga sama, dan kita menjadi manusia sosial seperti hanya di bulan Ramadan. Apakah sama di bulan-bulan berikutnya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan semoga menjadi bahan muhasabah, introspeksi bagi kita nantinya di 11 bulan ke depan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita masih berharap sama secara kualitas, secara kuantitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti halnya bulan Ramadan. Dan syukur kalau kemudian lebih baik lagi. Maka yang paling penting adalah kita harus istiqomah, harus konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menyampaikan apa itu istiqomah. Istiqomah menurut beliau adalah an yathbutal insan ala syariatillah. Yang namanya istiqomah itu adalah tetapnya, konsistennya seseorang di dalam ia menjalankan syariat-syariat Allah. La yazidu wa la yanqus. Dari syariat yang Allah tetapkan, ia tidak menambah ataupun mengurangi. Wala yubaddil wala yughayyir, ia juga tidak menggantinya dengan syariat yang lain. Ini adalah makna istiqomah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau kemudian kita lihat di kehidupan kita bahwa istiqomah sebenarnya adalah simpel. Istiqomah itu kita menjalankan secara terus-menerus, secara konsisten amalan-amalan yang baik yang sudah kita lakukan. Kalau kemudian di bulan Ramadan ini taruhlah kita mampu untuk melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat qiyamul lail, maka nantinya di 11 bulan berikutnya kalau kita mau istiqomah maka harus konsisten di dalam menjalankan sholat malam, sholat lail ini. Kalau di dalam bulan Ramadan kita mampu untuk berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran, maka kalau kita mau menjadi orang yang beristiqomah, maka di 11 bulan berikutnya juga harus sama secara kualitas maupun kuantitas dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau sedekah kita, infak kita di bulan Ramadan ini juga bertambah, maka jangan sampai kemudian kalau kita mau menjadi orang yang istiqomah di 11 bulan berikutnya sedekah infak kita menjadi berkurang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya adalah barang siapa yang mengatakan Rabbuna Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Beristiqomah artinya dia tetap di dalam syariat Allah. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kemudian menyimpang dari jalan Allah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beristiqomah ini akan senantiasa didampingi oleh malaikat. Malaikat akan terus senantiasa mengawal orang yang beristiqomah. Dan pada akhirnya
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beristiqomah akan mendapatkan kabar gembira, berita gembira, yaitu berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah ini adalah sangat mahal sekali. Kalau kita mampu untuk konsisten di dalam ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah surga nantinya tempat kembalinya kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan apa lagi yang sekiranya kemudian mampu untuk memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu faqilatani alal khafifatani alal lisan faqilatani fil mizan. Ada dua kalimat, kalimatani khafifatani alal lisan faqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang itu ringan untuk kita ucapkan melalui lisan kita, tetapi kemudian itu adalah berat timbangannya kelak di akhirat, fil mizan, di dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita mengamalkan doa atau zikir ini setiap pagi dan petang dan dimanapun kita berada. Kalau bisa kemudian kita mampu kita terapkan sehari-hari, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adalah dua kalimat yang ringan kita ucapkan melalui lisan kita, tetapi itu sangat berat timbangannya kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selain daripada itu adalah yang menjadi kemudian amalan untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti mempunyai kesalahan, dosa. Kita pasti pernah melakukan suatu atau berbuat maksiat, bentuk kedoliman yang kita lakukan secara pribadi atau kepada orang lain. Maka sebaik-baik dari kaum muslimin, dari kaum mukmin adalah yang kemudian setelah ia menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain atau dia berbuat maksiat, ia kemudian kembali kepada Allah untuk kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan jadikan kesempitan yang ada pada dirinya adalah jalan keluar, adalah kelapangan. Kemudian kegundahan, kesedihan yang ia rasakan Allah akan ganti dengan kebahagiaan, dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, istiqomah, kemudian zikir kepada Allah dan juga istighfar ini boleh jadi menjadi amalan-amalan yang ringan bagi kita, yang kecil bagi kita, tetapi itu di mata Allah adalah sangatlah besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Banyak manusia yang mengira bahwa apa yang ia perbuat itu adalah remeh, adalah kecil, tetapi di mata Allah itu sangatlah besar. Contohnya tadi adalah istiqomah. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah nantinya kita meninggalkan bulan Ramadan dan bulan Ramadan meninggalkan kita, marilah kita tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Kita kuatkan diri kita untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa kita tetap menjalankan ibadah-ibadah atau amalan-amalan, nilai-nilai yang ada di dalam bulan Ramadan dan di dalam puasa ini bisa kita aplikasikan, kita terapkan di kehidupan nantinya di 11 bulan berikutnya, dan kita berharap bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa
memudahkan setiap urusan pekerjaan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal perbuatan kita. Kita juga berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rasa keistiqomahan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kita bermohon kepada Allah bila nantinya Allah menjemput kita dan tiba ajal kita, kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini ada guna dan juga manfaatnya. Wabillahi fi sabilil haq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.